Ya, halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita di lantai yang artinya kita akan mengulik gitar termurah ini. Seharga 175.000 saja, dan banyak sekali yang mau beli ke admin Galena. Ingat, ini bukan Galena ya, ini Yamaha abal-abal. Jadi Galena nggak jual gitar abal-abal. Nah, jadi kita akan upgrade nut dan juga si saddle-nya dengan tulang. Namun sebelumnya kita cek kondisi dulu, necknya ini nggak bengkok, masih sehat walafiat, dan si dryernya masih kokoh tertanam di sini, jadi nggak goyang ya. Jadi KTO pas masangnya, nggak ada yang rontok juga sepertinya. Dan bodinya, bridge-nya nggak naik ya, jadi masih bagus. Nah, sekarang kita akan ganti dengan ini paket dengan saddle dan nut tulang. Nah, apa sih keunggulannya saddle dan nut tulang? Dikotakin dong. Nah, keunggulannya itu si senarnya, si suara senarnya, getaran senarnya itu lebih stabil. Di getaran senarnya juga lebih stabil. Sepertinya katanya perlu gunting nih untuk membuka ini. Sebentar. Oke, jadi kita akan unboxing ya. Unboxing dengan gunting aja. Sebenarnya saddle sama nut itu nggak segede gini. Harus dia kotakin juga ya. Mungkin biar aman, terus nggak hilang. Oke, jadi kita akan buka. Dan isinya cuma segini doang. Ini. Nah, jadi ini adalah saddle dan nut. Bahannya dari tulang. Nah, ini KTO nggak ada kerja sama sekali. Jadi kita akan cek, ini harganya sekitar 70 ribuan ya sepasang, 50 ribuan sepasang. Jadi warnanya itu dia lebih putih. Sebentar. Nah, jadi dia itu warnanya lebih putih, dan kalian cara ngeceknya itu tinggal kalian jatuhin ke lantai. Misalkan sorry. Nanti kita akan bandingkan aja dah. Nah, kalau misalkan yang paling mudah adalah dari cium. Kayak ada bau-bau tulang gitu. Bau tulang itu nggak akan hilang meskipun dikasih dikasih pewangi dan segala macam. Dan ini masih ada bau tulangnya. Bukan kayak bau-bau plastik itu. Oke, jadi kayak nyium aibon. Oke, kita akan copotin. Nah, nanti KTO akan bandingkan suara bunyi nut atau saddle plastik dan juga dengan saddle dan nut tulang. Kita akan bandingkan. Nah, untuk cara melepas nut itu kalian harus longgarkan senarnya sampai bisa senarnya itu ditarik ke arah luar fingerboardnya, dan saddle-nya itu kalian tinggal saddle-nya itu kalian tinggal longgarkan juga, nanti bisa ditarik. Dan ini memang bisa dicopot tanpa dilem, karena KTO dapat laporan dari admin Galena, oh saddle-nya ini bisa copot pada saat saya ganti senar. Memang bisa copot semua gitar juga, aduh. Jadi bagi kalian yang belum tahu, ini memang kalau kalian ganti senar terus kalian balikkan si gitarnya, itu emang copot, emang seperti itu, memang bisa dicopot. Karena kenapa bisa dicopot? Karena nggak perlu ditempel, dia itu udah nge-grip kuat di sini. Sedangkan kalau yang ini harus dilem. Kenapa? Karena dia nggak ada gripnya, jadi dia langsung nempel gitu ke si fingerboardnya. Oke, kita akan longgarin senarnya dulu. Dengan ini namanya apa ya? Katanya lupa, pokoknya itulah. Nah, ini si senarnya itu udah longgar banget, jadi nah udah bisa kayak gini. Nah, tinggal kalian, nah itu kan udah kelepas sendiri tuh, tinggal kalian geser aja ke arah luar. Tuh, nah ini masih nempel. Nah, kalau untuk si saddle-nya ini bisa kalian cabut. Lihat, tuh bisa digeser kan? Tuh makin lama makin geser tuh. Tuh emang seperti itu, tuh tinggal dicabut, selesai. Jadi memang dia nggak ada lem, nggak ada pengerat apapun. Jadi bagi kalian yang punya gitar, kalau misalkan saddle-nya copot pada saat kalian ganti senar, emang begitu ya. Tolong. Nah, untuk melepas si nutnya, ini kan dia pakai lem. Kita bisa pakai gunting, terus kita sodok aja ke arah luar. Nah, kan? Jadi emang agak butuh tenaga sedikit. Jadi ini nut dan saddle plastik. Ya, kelihatan kayak krem gitu. Memang ada juga yang putih, dan ini yang putih yang dari bo. Nah, sebelum kalian ganti si saddle dan nutnya, kalian perhatikan. Nah, ini KTO salah beli nih ya. Salah beli ternyata. Apakah muat?
Oke, masih muat ya. Masih muat, masih bisa diakalin. Jadi ya KTO salah beli untuk si nutnya. Ternyata ini KTO beli yang klasik ya. Yang nggak apa-apa lah ya. Kita nanti coba di senar yang kedua sampai yang ke senar 4-nya apakah berpengaruh besar. Nah, untuk saddle-nya mirip ya. Tuh, jadi saddle-nya pas, tapi si nutnya KTO kira, aduh salah beli. Tapi ya udahlah. Nanti KTO ganti ke yang akustik zoom. Emang susah nih carinya, susah banget. Nah, sekarang kita akan bandingkan si bunyinya. Yang tadi KTO sudah katakan di awal, bunyinya itu berbeda dari yang plastik dan juga tulang. Nah, mic-nya KTO taruh di lantai supaya kalian benar-benar dengar bedanya gimana. Ini nut. Lagi ya. Tulang, plastik. Oke, ini saddle-nya. Ini plastik, ini tulang. Tulang, plastik. Plastik, tulang. Jadi lebih gemerincing ya, lebih gemerincing. Jadi kalau untuk tulang dia lebih nyaring ya suara gemanya. Oke, kita akan coba pasang. Nah, pasangnya itu gampang. Kalau untuk saddle-nya kalian tinggal masukkan aja ke si bagian bridge-nya. Jadi yang di sini itu ada slot yang kosong. Kalian tinggal masukin aja. Dan ternyata setelah KTO coba memasukkan ini, sebentar. Kita coba masukkan. Sebenarnya bisa sih, cuman harus agak dipaksakan ya. Karena ini ternyata lebarnya itu nggak masuk, nggak pas. Ininya kekecilan. Jadi caranya adalah kita harus amplas si saddle-nya dulu. Nah, jadi kita akan amplas si saddle-nya. Kira-kira tipisnya itu seperti tipis ini. Jadi kita amplas kira-kira bagian bawahnya ya. Seperti ini kita akan coba amplas. Ini pakai yang kasar biar cepet aja sih. Kalau misalnya mau hasilnya lebih rapi, habis diamplas kasar, kita bisa amplas halus. Tapi ya kita coba amplas aja. Nah, ini nah, kalau misalkan kalian amplas ini bau tulangnya beneran berasa gitu. Jadi ya kita lanjutkan lagi ngamplasnya. Kita coba amplasnya baru bentar sih, cuman ya nggak ada salahnya KTO mencoba. Dan masih susah ya. Oke, ini udah bisa masuk, kita coba. Biasanya itu ini akan ada dari rendah ke tinggi. Biasanya itu bagian yang nyerong ke rendahnya itu ke senar yang satu. Jadi disesuaikan aja ya. Kita coba semoga masuk biar KTO nggak usah ngamplas sampai gergetan juga nih. Sebentar. Oh, ini bagian bawahnya. Oke, ternyata masih nggak bisa masuk, harus diamplas lagi. Luar biasa ini kerjaannya. Kalau dari samping bisa, oh bisa dari samping ya. Oh, dari samping bisa nih. Tapi harus begini, gimana dong? Harus kayak ulet dia. Oke, ternyata dengan perjuangan pakai palu, akhirnya bisa masuk juga. Aduh, keringetan nih bikin videonya nih. Oke, jadi ini udah nempel kuat dan emang dia longgar ya. Sekarang kita pasang nutnya. Nah, ini untuk pasang nut sebenarnya harus pakai lem Korea atau lem yang itulah. Tapi karena kita mau cepat aja, jadi kita bisa langsung pasang gini aja. Nah, ini kan senar. Waduh, ini semoga jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi coba KTO pasang. Oke, jadi ini senar 1, 2, 3, 4. Oke, kita gini aja deh. Kita senar 6, senar 6, senar 5, 4, dan 3, 2. Karena itu kan yang paling nggak stabil itu senar 6, jadi kita fokuskan aja ke senar yang ke-6.
Tuh jadi ngaco gini, sebentar. Senar 6. 6 5 4. Oke, senar 6 5 4. Kita ketemu masalah kedua. Ini nutnya itu gede banget jaraknya. Aduh, ampun. Ini nggak cocok ini pakai nut apapun, ini tinggi banget tuh. Ini kayak balok kayu, hampir kayak balok kayu ini tebelnya. Sebentar ya, Kateo akalin dulu, mungkin diganjel apa kali ya. Kita harus berkreasi nih. Inilah kalau kalian beli gitar murah mau di-upgrade, jadinya susah begini. Harus diakalin. Oh, ini pas nih. Diganjel sama saddle yang sebelumnya. Ya sudahlah ya. Nah, jadi ini Kateo akalin dengan saddle, dan kita nggak bisa pakai senar satunya karena senar satunya kan stabil. Bukan itu sih alasannya. Karena si nutnya salah beli. Yang ini kan nut buat gitar klasik. Tapi Kateo pikir ini nut si fingerboardnya selebar gitar klasik, jadi Kateo pakai yang nut klasik, tapi ya ternyata enggak. Jadi kita nggak bisa pakai senar satunya. Kalau pakai dia itu nggak masuk ke tuh, keluar dari jalurnya. Kelihatan nggak nih? Ini keluar dari jalurnya nih. Tuh ya, kelihatan keluar dari jalurnya. Sehingga nanti Kateo akan beli lagi yang nut untuk akustik. Oke, kita akan coba stem aja. Oke, ini udah di stem dengan pengakalan. Ampun. Kateo nggak pernah lakuin ini karena ya, sekarang kita coba stem aja. Oke, jadi dari tadi Kateo mencoba stem, dan stem hampir menggunakan 2 tuner. Dan karena salah ukuran nutnya, jadi pada saat Kateo, ini sebenarnya udah stem ya, bunyinya lebih bagus loh. Dan Kateo misalkan coba chord C, akan jadi fals gitu, karena dia si letakan ini kan nutnya beda lebarnya ya, jadi si lebar senarnya juga beda. Lalu pada saat Kateo neken di sini, misalkan senar 1 fret 2 nih, senar 2 fret 1, itu berbeda langsung nadanya karena dia itu seperti ketarik. Kalau kalian pernah lihat orang bending, kalau ditarik kan nadanya berubah. Nah, ini kayak gini nih, pakai nut aja yang salah ukuran udah bending otomatis. Tapi jujur, di luar daripada yang salah ukuran, suaranya lebih nyaring ya, lebih keluar. Apalagi kalau nggak ada kita pakai yang ini nih, apa sih namanya, ganjelan saddle ini, pasti lebih keluar lagi. Seharusnya Kateo lem. Nanti aja pada saat kita ganti senar yang lebih proper, yang elixir itu, yang udah lewat dari harga gitarnya, baru kita Kateo beli lagi sekalian, nanti Kateo lem biar semuanya pas. Tapi ini penyebabnya ketika Kateo ganti saddle, kayaknya harus diamplas lagi. Dia senarnya jadi tinggi banget. Tapi kalau kita pakai senar, ukuran senar yang nggak terlalu tebal sih nggak masalah. Jadi kesimpulannya, eksperimen kita mengganti nut dan juga saddle tulang berhasil. Sustainnya lebih panjang si senarnya, si gema suaranya di lubang gitarnya, dan lebih nyaring gitu. Jadi itu keunggulan kalau kalian mengganti nut dan juga saddle tulang. Nah, ini perlu di setting lagi, saddle-nya perlu diamplas lagi. Si nutnya perlu diganti ukuran yang benernya sesuai dengan akustiknya, dan mungkin nanti Kateo akan lem si nutnya itu ke fingerboardnya. Ini fingerboardnya asli dah, tinggi banget deh. Ini sebenarnya udah ukuran standar ya nut, tapi aduh. Oke, silahkan komentar di bawah, kalian pernah ganti nut dengan tulang nggak? Nah, kalau misalnya kalian pernah ganti, enak sih suaranya, cuman nggak pas aja ke bending otomatis. Nah, kalian silahkan komentar di bawah pernah ganti nut atau saddle dengan tulang, dan kira-kira pengaruhnya apa sih ke gitar kalian. Dan juga silahkan komentar di bawah, kira-kira si gitar ini perlu ganti apa lagi nih selain
nanti project selanjutnya senar ya. Demikian saja video KTO kali ini. Tunggu di video eksperimen gitar berikutnya. Bisa jadi gitar bagus nih sebenarnya nih. Beli gitar kalian aja.